بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana dapat kita sama-sama berkumpul pada pagi hari ini di dalam rangka waktu yang agak beda karena ada perayaan yang tertentu yang akan Anda jalani sebentar lagi. Ya, mudah-mudahan saya dapat membantu di dalam atur acara pada hari ini dengan saya datang lebih awal. Jadi alhamdulillah seperti yang telah direncanakan kita menggunakan jam 11 hari ini dengan pengajian yang ada, kemudian Anda semuanya lanjut sampai besok pagi. Oh, begadang. Alhamdulillah. Ya, kita berada di tanggal yang sangat nostalgia, sangat bersejarah di Indonesia dengan kemerdekaan dirayakan pada hari ini tanggal 17 ya. 17 Agustus merupakan hari yang penting buat negara Republik Indonesia. Ya, di mana ia adalah hari dimerdekakan ataupun berdiri sendirinya ya negara yang dinamakan Republik yang hari ini diketuai oleh Presiden Prabowo Subianto. Hari ini alhamdulillah udah lapar tuh. Iya, kalau Prabowo ada jogetnya kan. Kayaknya baik, ya, baru kemarin presidennya ke Singapura ya. Ya. Alhamdulillah, insyaallah. Jadi saya rasa hari ini adalah hari yang wajar lah seseorang itu meraihkan karena ia adalah hari di mana Anda semuanya bersyukur menjadi negara yang merdeka yang mana tidak dikuasai dijejah oleh negara ataupun dijejah oleh orang-orang yang luar, tapi bersendiri ataupun telah menjadi negara yang merdeka. Jadi perayaan yang terbaik adalah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun berdoa agar keamanan ini dilanjutkan ya, karena di Indonesia juga tidak begitu aman di dalam keadaan yang tidak stabil ini ya, macam-macam perkara-perkara yang terjadi ya. Mudah-mudahan kita doakan dengan hari yang berbahagia ini Indonesia senantiasa aman ya dalam semua pengkhianat negara dan juga di dalam semua musuh-musuh yang ingin merusakkan keamanan Indonesia. Kita doakan supaya mereka semuanya kabur, pecah belah ya, agar bersatu Indonesia sendiri, Republik Indonesia sendiri, dan menjadi aman, menjadi contoh bagi negara-negara yang lain juga ya, karena yang paling besar yang perlu kita tahu semuanya ataupun sudah tahu ya, Indonesia merupakan negara yang mana rakyatnya kebanyakannya sebesarnya adalah menganut agama Islam dan ia adalah yang terbesar di dunia. Jadi perlu rakyatnya menunjukkan contoh yang baik dalam yakni perilaku dan akhlak supaya mencerminkan keislaman yang sebenarnya, insyaallah. Amin. Jadi insyaallah kita lanjutkan pengajian kita seperti biasa dengan permulaan kita membaca niat secara berjemaah, kemudian membaca doa, dan kemudian kita
akan memulakan pengajian kita di dalam kitab Nujumuz Zahirah. Bisa saya dapatkan itu? Bukan buku. Oh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu ta'alluma Sa'luma wa tahlima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki بكتاب الله العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهاني يا وهاب يا غني Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, insyaAllah kita lanjut terus ya di kitab Nujumuz Zahirah. InsyaAllah kita telah pun berbincang tentang beberapa perkara yang penting di dalam adab-adab. Ya, kita pun selesai di dalam perbincangan tentang adab tidur, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan di adab makan dan minum, betul? Ya. Dibuka surat 65 ya. 65. Adab makan. Nah. Baik, ada yang mau baca silakan. Untuk ini tunduk, macam kiri-kiri. Ada makan dan Ya. Adab makan dan minum. Disunahkan ketika seseorang itu hendak makan supaya mencuci kedua tangannya kemudian membaca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi hari ini kita akan mempelajari sedikit sebanyak tentang adab yang berkaitan dengan makan dan minum. Sebelumnya kita telah pun mempelajari adab tidur. Sebelumnya juga kita mempelajari salat witir. Jadi sebelumnya tadi itu kita mempelajari adab yang mana mengajarkan kita tentang bagaimana kita bisa siap-siapkan diri untuk tidur sebelum kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain setelah kita melakukan tidur tersebut. Di sini saya ingin membincangkan sedikit sebanyak tentang adab dan sedikit sebanyak tentang kenapa kita di dalam Islam mempelajari segala macam yang ada kita sedang pelajari ini. Pertama sekali ya, ia adalah sesuatu yang memang ada di dalam Islam, yaitu mengikuti contoh yang terbaik. Dan contoh yang terbaik tidak lain dan tidak bukan akan datang daripada Nabi Muhammad SAW. Dalam usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diarahkan supaya kita dapat mencontohi Nabi Muhammad SAW di dalam adab-adabnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang dikatakan sunnah, ada yang dikatakan Al-Quran. Ya, Al-Quran datang semua landasan-landasan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah SAW adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW karena Allah yang meridai perbuatan tersebut.
Makanya mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW merupakan tuntunan agama. Perlu seseorang itu mengikuti cara dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena itu adalah sesuatu yang diridhai Allah. Apabila seseorang itu melakukan sesuatu yang lain daripada apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, dan itu beliau yang melakukannya, orang tersebut yang mengatakan itu daripada agama, maka itu adalah bid'ah, adalah sesuatu yang diada-adakan. Karena sesuatu yang kita laksanakan hari-harian ini telah dicontoh baik oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa kita melaksanakan sesuatu asal-asalan, sembrono, ataupun ikut suka hati cara. Kalau seseorang itu mau salat, harus mengikuti cara Rasulullah SAW di dalam salatnya. Tidak bisa ada sesuatu yang diada-adakan. Apabila itu dibuat dengan sengaja dan diatasnamakan Islam, itu adalah bid'ah. Ya, contoh yang ada di Jawa yang sangat-sangat menakutkan adalah apa yang disaji-sajikan. Ya, apa yang disaji-sajikan yang dikatakan di atas nama agama, kalau ditegur mereka akan menjadi marah karena mereka mengatakan ini daripada sesepuh. Ya, daripada sesepuh kalau ia menjadi adat, dan adat itu adalah setakat adat saja, bukan di atas namakan agama, boleh-boleh saja melakukannya. Ya, kalau ada sesaji yang dibuat kemudian dihanyutkan di laut, ya, diletak di atasnya bunga, diletak di atasnya apa? Perahu. Di atas perahu. Bukan atas perahu, di atas kayak apa gitu, di nampan gitu kan, nanti ditolak di ini, katanya untuk sesaji ororo kidul. Nah itu semua, tapi mereka marah kalau katakan yang itu bukan dari Islam. Ya, kita katakan itu bukan dari Islam, itu dari adat. Silakan kalau kamu mau buat begitu. Tapi kalau kamu ada kepercayaan bahwasanya Roro Kidul yang akan memudaratkan atau membahagiakan Anda, itu sudah syirik dan itu sudah keluar daripada agama. Nah, jadi kalau mau buat itu setakat adat dan tidak ada etikat yang tertentu, itu tidak boleh, tetapi boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Tetapi kalau ia beretikat bahwasanya melakukan ini kemudian rezekinya akan lancar, ataupun tidak akan ada gempa bumi, atau tidak akan ada badai yang ini karena Roro Kidul yang kontrol, itu syirik. Ya, itu syirik. Nah, kenapa saya katakan ini semuanya? Karena kita di dalam Islam, seperti mana yang kita sedang pelajari, ada mengatakan ataupun ada bab-bab yang mengatakan adab tidur, adab bangun, adab masuk toilet, adab ini, adab itu. Dan sekarang hari ini kita akan pelajari adab makan dan minum. Makanya itu apa yang kita pelajari ini adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa yang dicontohkan di dalam hadis yang mana para sahabat melihat beliau melaksanakannya, kemudian menulisnya di dalam hadis, kemudian kita mendapatkan apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di dalam makannya, di dalam masuk toiletnya, di keluar toiletnya, apa yang seharusnya dibuat di dalam toiletnya, ya, bagaimana kita cara membuang air kecil dan air besar, ya, bagaimana cara itu, semuanya ada adab-adab yang bangga, ya, harus kita bangga. Yang tidak ada agama yang ada seperti Islam secara detailnya. Tidak ada agama yang lain yang mengajarkan sedetail-detail Islam di dalam adab-adab yang seperti ini. Ya, makanya saya bilang, ya, kalau saya menanyakan kepada orang Buddhis ataupun menanyakan kepada orang Kristen, menanyakan kepada orang yang lain agama, pokoknya mereka tidak ada adab sedetail. Kenapa? Kita mencontohi satu orang, dan satu orang ini adalah orang yang diridhai Allah, yang dipimpin, yang dibimbing oleh Allah untuk melakukan yang terbaik, karena itu datang daripada perintah Allah.
Makanya mengikuti sosok yang namanya Muhammad SAW, kita telah mengikuti contoh yang terbaik. Ya. Kenapa saya ulang ini lagi? Karena kita dalam beberapa hari akan masuk di bulan yang mana kita menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ini adalah sesuatu yang perlu kita hadir, yang perlu kita sambut, ya, yang perlu kita pelajari lagi, karena ia adalah satu momentum yang penting, ya, untuk kita mengenal lebih rapat lagi dengan Rasulullah SAW. Para ulama kita mengajarkan kita untuk mempelajari ataupun membaca. Saya lihat ada kitab Maulid Rasul tadi, itu adalah kitab dibai ataupun sejarah ringkas yang dibaca untuk mengenang siapa itu Nabi Muhammad SAW. Daripada awalnya dipetik beberapa ayat Al-Quran, ya, yang kita bacakan itu merupakan kayak cerita, kayak diceritakan daripada satu mukrah ke satu mukrah, ya. Jadi satunya dibacakan sedikit tentang apa yang dikatakan Allah tentang Rasulullah di dalam Al-Quran, ya. Kemudian masuk lagi di dalam beberapa hadis, ya, yang membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti kita qiyam beramai-ramai, itu adalah dengan memujinya dengan kesyukuran yang sangat besar yang kita ingin gambarkan dalam hati kita kepada makhluk yang paling kita cintai, yaitu Nabi Muhammad di atas kelahirannya. Karena dikhabarkan bahwasanya beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan setelah ini. Jadi kita kapan sebenarnya dilahirkan, Allah alam bisawab, ya. Tapi ada yang mengatakan ataupun banyak ulama yang mengatakan beliau dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Tapi ada yang mengatakan awalnya, ya, awal yaitu 1 sampai 10. Ada yang mengatakan pertengahannya, ada yang mengatakan ujungnya. Pokoknya di bulan Rabiul Awal beliau dilahirkan. Beliau juga wafat pada hari ataupun pada bulan Rabiul Awal juga. Nah, kita menyambut kelahirannya dengan kebahagiaan, dengan sesuatu yang kita ingin kenal lebih rapat. Makanya kita baca seperti mana yang kita baca itu antara satu aja, banyak lagi, ya. Ada dibai, ada Maulid Habsyi, ada Maulid Mangkus, ya, dibaca di sini biasanya, ya. Mangkus itu Maulid yang dibacakan oleh orang-orang India biasanya, datang daripada penulisan seorang ulama India. Kemudian ada Maulid Sibtud Durar, ya, ada Maulid apa lagi, Barzanji, ya, macam-macam lagi, ya. Itu semuanya apa? Cerita tentang Nabi Muhammad SAW supaya kita kenal adabnya, kita kenal orangnya, ya. Karena di dalamnya ada ceritakan tentang kelahirannya, kemudian di saat kelahirannya apa yang terjadi, ya. Bagus sekali kalau kita dapat menerjemahkan itu, ya. Kalau saya dapat tambah nilai kalau Anda bisa baca Maulid Dibai dengan terjemahannya, itu lebih baik. Jadi Anda paham apa yang Anda baca. Jangan misalkan yang bunyi-bunyinya enak-enak tapi tidak paham maknanya. Ya. Jadi bagus kalau kita pahamkan, ya. Ada kitab terjemahannya banyak sekali, ya. Ada diberikan secara percuma juga di Singapura. Anda kalau inginkan, ya, saya bisa bantu untuk dapatkan bahasa Melayu, tapi ya Dibai yang ada bahasa Melayunya, ya. Jadi kalau ada kumpulan yang ada di sini, kalau mau baca Maulid, ya, bagus sekali kalau satu orang baca bahasa Arabnya, satu orang lagi bahasa Melayunya, bahasa Indonesianya, ya. Jadi paham apa yang dibacakan, paham apa dan lebih, ya, itu maksudnya. Maksud baca qasidah untuk enak, bukan enak-enak dengar nasyidnya, ya, tapi enak-enak dengar artinya supaya kita dapat ada penghayatan yang luar biasa, ya. Apalagi di bulan Rabiul Awal itu kita perlu menimbulkan cinta kita kepada Rasulullah SAW lebih daripada suami kita, lebih daripada anak kita. Seharusnya kita mencintai Nabi Muhammad SAW lebih daripada diri kita sendiri, bukan daripada suami, ya, bukan daripada anak, bukan daripada kekasih gelapmu, bukan lebih daripada di dalam hati
disebutkan lebih daripada diri Anda sendiri. Ya, mencintai Rasulullah SAW lebih daripada diri sendiri. Apalagi kalau suami, apalagi kalau bla 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 bla. Ya. Yang lebih penting lagi, Anda perlu harus berjihad sampai ke tahap itu. Apa itu? Tahap sampai kita mencintai Nabi Muhammad SAW yang betul-betul. Ya, dari mana kita harus kenal? Bagaimana caranya? Bagaimana harus kita cari? Bagaimana harus kita cari cinta itu? Dengan salawat salah satu caranya, ya. Itu salawat adalah mistik, ya, mistis, ya. Sesuatu yang Anda selawat banyak-banyak sampai Allah melihat, Allah berikan rahmat itu karena Allah tahu Anda orang yang paling banyak berselawat. Memang ada hadis Rasulullah SAW pun, ya, orang yang paling dekat dengan aku adalah orang yang paling banyak berselawat ke atas aku, ya, dan sebagainya. Dan perintah Allah di dalam Al-Quran juga, innallaha wa malaikatahu itu semuanya itu menandakan Tuhan. Tapi bagaimana caranya untuk orang normal mencintai Rasulullah SAW? Mempercayai, mengikuti sunnahnya. Mempercayai, oke, mengikuti. Tapi kita harus bergerak di dalam satu lagi, ya, yaitu kita harus kayak kamu aja. Ataupun kayak bahasa yang selalu kita dengarkan, tidak kenal maka sayang. Nah, itu ya kan dulu kan begitu kan, harus kenal dulu kan suami Anda kan dulu kan, ya maksudnya ya, Sayang. kenal dulu, ya, tahu dulu bagaimana orangnya, ya, bagaimana hidupnya, bagaimana pegangannya. Masuk semua. Iya, sebatin kenal. Kita harus kenal, baru akan jatuh cinta, baru akan jatuh sayang. Tak kenal, Ustaz. Makanya itu kita harus cari kenal Rasulullah SAW. Bagaimana caranya cari kenal? Yaitu kita belajar daripada apa yang tertulis di dalam syair-syair, di dalam manaqib, di dalam maulid, supaya kita mengenal. Allah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum. Apa itu maknanya? Kenapa Allah katakan begitu? Ya, kenapa Allah katakan begitu? Karena itu adalah ayat yang pertama daripada maulid ataupun daripada apa yang kita baca. Karena Allah betul-betul spesifik mengatakan bahwa telah datang kepadamu seorang manusia. Siapa itu manusianya? Ya, siapa orangnya? Ya itu kita cari tahu lagi. Nah, baru masuk nanti hadisnya yang kita cari tahu apa yang menjadi kelakuannya, apa yang Rasulullah suka buat, kita ikut. Itu makanya cintanya akan datang pelan-pelan sampailah betul-betul kita dapat mencintai Rasulullah lebih daripada diri kita sendiri. Nah, daripada apa yang kita mau mengenal dan sebagainya, ada yang di dalam bab seperti ini mengajarkan tata tertib, adab makannya Nabi Muhammad SAW, minumnya Nabi Muhammad SAW agar dapat kita mengikutinya. Di dalam kitab ini dikatakan disunnahkan. Berarti apabila seseorang itu melakukannya, dia mendapatkan sunnah. Apa maksudnya sunnah? Apa artinya sunnah? Yang melakukan dapat pahala, yang tak melakukan tak ada pahala. Ya. Sunnah adalah kalau dia lakukan karena dia tahu itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, maka dia mendapat pahala. Kalau dia dia pilih untuk tidak melakukan, maka itu tidak apa-apa. Cuman dia rugi, ya, karena itu bonus, ya. Itu bonus yang mana seseorang itu mendapatkan pahala untuk dirinya kalau dia melakukan. Apalagi kalau dia tahu, ini dilakukan oleh Rasulullah, saya pun mau buat. Ya, orang yang selalu buat begitu, ya, ini dilakukan Rasulullah, ini sunnah namanya, dia mendapatkan pahalanya karena dia sadar dan dia mau mengikuti. Ya, kalau dia setakat ikut saja, itu question mark, ya. Itu question mark. Kalau seseorang itu mengikuti sahaja, dia tidak tahu itu datang dari Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi dia mengikuti saja, ya. Itu neutral, oke aja. Kadang-kadang mendapatkan pahala, boleh jadi dia tidak mendapatkan pahala juga. Tapi kalau kita orang yang sadar bahwasanya kita tahu karena kita telah pelajari, sunnah untuk masuk kaki kanan apabila masuk ke dalam masjid.
sunnah untuk berdoa, sunnah. Jadi dia tahu, dia lakukan karena itu sunnah, maka dia mendapatkan pahala. Itu tertulis sebagai sunnah kalau dia melakukan pada hari ini 17 Agustus. Kalau dia melakukan di bulan Ramadan, dia mendapat pahalanya sebagai pahala wajib. Itulah ya tingkatan-tingkatan yang dikatakan pahala. Saya langsung ya. Makanya di sini dikatakan disunahkan ketika seseorang itu hendak makan supaya mencuci kedua tangan dahulu sambil membaca. Kita akan baca bersama. Tapi kalau kita lihat betapa pentingnya ini, siapa yang ajar kita? Kalau tidak kepada penyakit yang dinamakan COVID untuk kita cuci tangan sebelum makan. Tapi kalau Islam sudah mengajarnya daripada 1400 tahun dahulu, yang mana penyakit ataupun kuman ataupun apa yang, kalau kita lihat pembelajaran saja ya, pembelajaran tangan Anda yang kelihatan bersih, tapi kalau masuk di dalam mikroskop melihat apa yang ada di dalamnya, kamu rasa takut mau dekat tangan kamu sendiri. Ya. Tapi ini semuanya diajarkan, telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika kamu bangun pagi saja sebelumnya diarahkan supaya cuci tangan. Karena sabda Rasulullah SAW, kamu tidak tahu di mana tangan kamu berada pada malam hari itu. Makanya setiap kali kita bangun pagi disunahkan untuk cuci tangan dahulu. Ya, karena sabda Rasulullah SAW, kamu tidak tahu di mana tangan kamu berada di malam itu. Karena kamu sedang tidur, kamu garuk kemana? Siapa yang tahu? Ya, dan apa yang ada di situ, ya, apa yang ada di situ siapa yang tahu, ya, dan itu akan terlekat di tangan Anda. Kalau Anda buat tangan Anda itu makan, maka itulah penyebab penyakit. Bukan COVID ya, semua penyakit, keracunan makanan, ya, bakteri-bakteri yang ada itu semuanya datang daripada sebenarnya ya, datang daripada najis seseorang. Karena najis seseorang itu setelah dia cebok atau dia apa, dia pegang, dia terletak di mana, satu orang lagi pegang, satu orang lagi rasa gatal di mulut, dia masuk begini, dia cukup masuk. Itulah dia datangnya penyakit yang macam-macam. Itu kepakaran kedokteran yang menjelaskan. Tapi di dalam arti yang paling singkat untuk kita paham, Rasulullah melakukan pasti ada berkahnya. Ya inilah berkahnya. Ya, kata Rasulullah, kalau seseorang itu mau makan, cuci tangan dahulu. Ya, cuci tangan dahulu karena itu adalah sunnah. Ya, makanya alhamdulillah kita dari ngadu lagu apa? Makanya kalau kita lihat dari Nusantara sendiri, ya dari Nusantara di Singapura, di Indonesia, di Malaysia, kita kalau makan pasti ada apa itu gobokan ya. Apa itu namanya? Ya, tempat cuci tangan. Sampai modern pada hari ini ada tangan yang begitu yang eko itu ya, yang pakai air di dalamnya. Masya Allah ya. Saya pasti kamu semuanya ada majikan Cina ya. Saya nggak tahu kalau majikan Cina ada yang begitu nggak? Ada. Ya, makanya saya bilang itu detailnya apa yang ada di dalam sesepuh kita yang mengikuti cara Rasulullah SAW. Karena begitulah ya. Kamu pergi ke Padang aja, nasi Padangnya pasti dikasihkan begitu. Ya, karena itu sudah ya. Cuci tangan dahulu. Cuci tangan dahulu. Karena tangan kamu tidak tahu pegang apa. Kalau kamu langsung makan dan tidak cuci tangan, maka itu akan ikut sama-sama masuk ke dalam perutmu. Masuk ke dalam perutmu, ya terjadilah penyakit yang macam-macam. Daripada biasanya mencret biasa, sampailah penyakit yang besar-besar. Ya, begitu ada di kotoran yang ada di tangan, belum lagi di bawah kuku ya. Nah, itu pun ada juga sunnah Rasulullah SAW supaya kita potong kuku ya, yakni paling tidaknya seminggu ataupun 2 minggu sekali, ataupun jangan melebihi 40 hari. Jangan melebihi 40 hari di dalam semua yang keluar di badan Anda, termasuk bulu-bulunya ya. Bulu kemaluan Anda harus dicukur paling tidaknya 40 hari. Maksudnya jangan lebihkan 40 hari. Ya. Sudah tua. Maksudnya udah tua? Jauh panjang. Panjang. Oh iya. Makanya di dalam fitrah ya, di dalam apa yang diajarkan. Makanya saya bilang tadi ya, tidak ada agama. Tidak ada agama yang mengajarkan sedetail ini. Di dalam Islam diajarkan supaya menjaga fitrah.
Ya, fitrah ini yang dimaksudkan adalah potong kuku, potong bulu-bulu yang ada, bulu ketiak, ya, bulu kemaluan, itu jangan melebihi 40 hari. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis bahwasanya apabila lebih dari 40 hari maka akan ada syaitan yang tergantung-gantung di situ. Ya. Dan Lipat-lipat. kita berbincang tentang keagamaan ya. Kalau kita berbincang tentang kedokteran sama juga. Karena di dalam bulu, ya, di dalam rambut, di dalam bulu rambut aja ya, kita lihat contohnya ya. Kalau tidak dicuci, tidak dibersihkan, nanti akan ada kutu. Kalau kutu itu tidak dibersihkan, tidak dimatikan, dia akan bertambah banyak. Itu yang bisa dilihat di mata ya. Itu kadang-kadang kutu nggak bisa dilihat di mata ya. Apalagi kalau sudah berumur nggak dilihat. Nah, tetapi kalau bulu kita ambil satu aja dimasukkan ke dalam mikroskop, itu macam-macam bakteri ada. Apalagi kalau kulitnya di dalamnya itu tidak bagus, maka akan keluar bakteri-bakteri di situ dan akan hidup di sepanjang bulunya itu. Dan di sepanjang bulunya itu ya terjadilah macam-macamnya. Kalau dia garuk masuk ke dalam bukunya, ya, kalau dia pegang langsung masuk ke dalam mulutnya, maka dihiduplah di dalam badannya dan sebagainya. Nah, itu kebersihan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masya Allah ya, kita rasa sangat-sangat bersyukur karena berada di dalam agama yang mengajarkan kepada kebersihan dan disabdakan oleh Rasulullah SAW, kebersihan adalah setengahnya iman. Masya Allah, itu adalah sesuatu yang sangat besar ya. Adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk menjaga kebersihan. Ya, karena dia mencerdaskan otak, ya, mensihatkan Anda, ya, dan sebagainya. Makanya adab makan dan minum apabila seseorang itu menjaga, ya, ini baru kita membahaskan tentang cara pemakanan, belum lagi makanannya, ya. Makan dan minum juga ada hadisnya, ada sunnahnya, supaya kita makan sebelum lapar, berhenti sebelum, dan kita jarang mengikuti ini. Tapi itu yang sebenarnya perlu dilakukan. Kita malah sebaliknya kan, makan ketika lapar, ya, dan kita makan sekenyang-kenyangnya. Nah, itu menyalahi itu, ya, itu menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Ya, itu menyalahi daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita itu seharusnya makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya, tetapi masya Allah ya, kita senantiasa makan. Itu kita ikut barangkali ya. Belum lapar sudah makan, senantiasa makan, tapi tidak berhenti. Gak tahu ya, itu adalah sesuatu yang perlu kita ubah kalau kita ingin sehat. Nah, jadi kita lanjutkan sedikit. Kita akan baca bersama. Jadi paling tidaknya kita akan mula untuk makan dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda mau tambah, maka tambah dengan doa ini. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi doa ini dibaca setelah cuci tangan sebelum kita makan. Ya. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Fima razaqtana. Fima razaqtana. Wa at'imna. Wa at'imna. Khairan minhu. Khairan minhu. Wa qina. Wa qina. Adzabannar. Adzabannar. Allahumma ij'alhu. Allahumma ij'alhu. Rizqan. Rizqan tayyiban la tabi'ata fihi wala hisab. Nah ya, jadi paling tidaknya Anda mula untuk memakan dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Anda membaca doa yang tadi kita bacakan dengan arti kata. Mbak Cantik, silakan. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih.
Wahai Allah, berkahilah aku di dalam apa-apa yang Engkau rezekikan kepadaku. Berilah aku makanan yang terbaik daripadanya, dan lindungilah aku dari api neraka. Wahai Allah, jadikanlah rezekiku rezeki yang baik, yang tidak terdapat di dalamnya dosa sesama kami, dan juga tidak ada hisab. Nah, tahu apa hisab? Apa? Sisa. Bukan. Hisab perkiraan. Perkiraan, terhitung-hitung, menghitung-hitung gitu kan. Oh, kamu ini saya, ini rezeki saya ini. Jadi jangan diadakan di antara kita pertelingkahan di antara sesama kita. Nah, siapa di sini majikannya Kristen? Kalau mereka makan, Anda bacanya nggak? Nggak ada. Kalau makan bersama aja, kalau makan sendiri nggak baca. Oh iya, ya. Dan kalau mereka itu naratifnya mereka itu, pembacaan mereka itu berbeda caranya. Bukan memang caranya berbeda, tapi artinya, intinya itu berbeda. Ya, artinya itu mereka berterima kasih. Ya, mereka berterima kasih karena adanya makanan ini. Ya, tetapi kalau kita minta kepada Allah untuk memberkahi makanan ini, berkahnya itu apa? Berkah adalah sesuatu yang tidak terlihat. Makanya kita minta supaya Allah SWT memberkahi makanan itu sehingga ia menjadi kesehatan buat kita, kebaikan buat kita, kemudian ia menambahkan rezeki kita, dan juga kita berterima kasih karena Allah telah mengadakan makanan itu. Ya, tapi kalau Kristen dia langsung akan berterima kasih karena ada makanannya di situ. Ya, saya itu aja yang saya tahu ya tentang agama lain, Kristen saja. Saya nggak tahu kalau ada di Cina, ada Konghucu atau Buddhis di sini yang baca doa. Nggak ada, langsung makan. Ya, langsung makan aja. Asalkan mereka kenyang aja. Dan ikut makan siapa? Syaitan. Ya, itu yang diajarkan. Apabila seseorang itu tidak mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, ketika mereka makan, maka akan mengikuti makan sekalian dengan orang tersebut adalah syaitan. Ya, apabila seseorang itu teringat, maka dia akan baca sesuatu yang akan kita baca sekali lagi. Ya, nah, ya, apabila seseorang itu teringat, dia terlupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia membaca Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ya, apabila seseorang itu terlupa untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia membaca Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, maka syaitan akan muntah kembali ketika dia mengikuti sebelumnya. Ya, karena dia ikut makan bersama, kemudian apabila dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, syaitan akan memuntahkan lagi apa yang dia makan sebelumnya yang dia terlupa. Makanya tidak akan terlambat. Tidak akan terlambat apabila seseorang itu terlupa. Sama juga kalau Anda masuk ke dalam toilet menggunakan kaki kanan, Anda keluar kembali dan masuk kembali kaki kiri. Ya, jadi tidak akan terlambat, karena ketika kamu melakukan itu, pertama dia mengingatkan kamu supaya jangan lupa lagi. Ya, kedua dia akan membuat syaitan menyesal yang besar karena telah memperdayakan Anda, tetapi Anda ingat kembali. Paham? Begitu juga lah kehidupan Anda. Kalau terlanjur buat dosa, jangan melanjutkan. Berhenti dan kembalilah Anda kepada Allah. Ya, taubatlah. Karena apa? Taubatnya kamu itu, kalau benar betul-betul taubat, maka seolah-olah kamu tidak melakukan hal yang tadi itu. Tapi kalau kamu terus-terus melakukannya, ya, kamu akan terus-terus menanggung dosanya. Begitulah dia. Baik. Jadi, pertama sekali cuci tangan, kemudian menggunakan tangan kanan, kemudian membaca doa, menggunakan tangan kanan untuk minum dan makan, itu penting. Ya, makanya selalu ingatkan diri Anda. Ya, Anda yang selalu minum, yang bawa botol, ya, jenis apa juga botol Anda, minumlah dengan tangan kanan. Kalau tangan kanan Anda kotor, maka boleh bantu dengan tangan kiri, tapi bantunya dengan tangan kanan. Hingga apa? Ya, asalkan kamu tahu karena daruratnya kamu menggunakan. Tapi kalau tangan kanan kamu free, ya, tapi kamu tetap menggunakan tangan kiri, berarti Anda telah menyalahinya
karena ada sabda Rasulullah SAW mengatakan inna syaitan yashrabu biyadul yasar, ya. Inna syaitan yashrabu wa yakulu biyadi yasar. Sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Berarti kita tidak mau mengikuti syaitan. Kita ikut Rasulullah karena Rasulullah minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Jadi itu yang perlu kita sematkan. Dan itu yang kita ajarkan. Apalagi kalau Anda yang bermajikan muslim, yang ada anak-anak kecil, itu dibiasakan. Jangan diamin. Ya, kalau Anda mengasuh anak-anak muslim yang laki-laki dan perempuan, apabila Anda melihat mereka melakukan minum ataupun makan di tangan kirinya, Anda tegur dan tukar. Ya, ajarkan supaya dia biasakan tangan kanan. Itu harus dibuat. Itu adalah dakwah yang paling sedikitnya daripada kamu yang penting yang mengasuh anak-anak muslim. Ya, kalau Cina ya biarin aja. Mau gimana? Ya, kita tidak bisa menerapkan sesuatu. Ya, kita tidak bisa jangan ya. Kalau gitu salah kamu ya. Kalau kamu buat begitu salah kamu. Karena itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa paksain orang yang berlainan dengan kita. Tapi kalau anak muslim di rumah kamu, yang mungkin dia tidak sholat dan sebagainya, tapi paling tidaknya kamu ajar pelan-pelan untuk sampai mereka mendapatkan jalan yang benar. Ya, majikan muslim di sini ada ya? Ada. Ya. Mbak Dua aja ya. Saya Bagus ya. Mbak Uun. Saya tahu ada majikan yang tidak sholat, pasti ya. Ada majikan yang macam-macam ya. Sekuat mana Anda bisa tegur dengan kelembutan Anda, silakan aja. Ya, wajar bagi Anda untuk menegur. Ya, wajar untuk Anda memberikan peringatan dengan nasihat-nasihat yang lembut, ya, supaya mereka dapat mendengarkan dan mencontohi apa yang Anda buat. Ya, jadi kalau untuk asas yang begini, ya, makan tangan kanan dan masuk masjid di kaki kanan dan sebagainya, itu semuanya sesuatu yang saya pikir sudah wajib Anda mengajar mereka. Ya, tapi kalau tentang sholat, tentang sesuatu yang agak berat sedikit, ya itu dengan cara kelembutan Anda aja. Nah, kita lanjutkan. Doa yang diucapkan setelah makan. Baik, ada apa persoalan tentang makan? Ini kan kita sudah pelajari makan, tangan kanan, cuci tangan dulu sebelum makan, baca doa itu. Kemudian nanti kita akan masuk di setelah makan. Jadi di dalam makan itu ada soalan apa-apa? Kalau kita doanya dalam hati itu Nah, ya. Jadi semua doa sebaiknya Anda tidak fokuskan di dalam bahasa Arab. Tidak, ya, jangan. Ya, kecuali seperti Bismillahirrahmanirrahim, ya, ayat-ayat yang ringkas dan pendek, Alhamdulillah, ya, itu semuanya Anda bisa ucapkan di dalam bahasa apa aja, ya, pentingnya. Tapi kalau yang agak panjang, yang seperti ini, yang mungkin akan mengelirukan Anda, atau mungkin Anda rasa susah hendak membahaskannya, maka gunakan bahasa Melayu Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina, ya, apa aja bahasa, ya, apa aja bahasa yang bisa kamu sampaikan supaya kamu dapat tangkap maknanya. Nah, jika Anda mau membaca dengan lafaz ataupun dengan hati, itu tidak menjadi masalah at all, ya, tidak menjadi masalah langsung, ya. Jadi doa, niat, semuanya bisa dibaca di dalam hati, bisa dilafazkan. Jadi tidak menjadi masalah. Ada soalan apa lagi? Pak Ustadz, itu kan kadang ada orang bikin sesaji itu, mamanya udah disajikan, terus kadang mamanya habis disajikan ada dimakan gitu. Yang pertama soalan saya, sajikan pada siapa? Disajikan
Ya. Jadi kalau Anda yang ada di majikan yang bukan Islam yang mereka sajikan ya, kalau sajian itu merupakan buah, makan aja. Makan aja dengan tanpa ada apa-apa. Ya cuci dulu lah ya. Cuci dulu. Tapi kalau hidangannya babi, hidangannya itu jangan. Buang Ustaz, baru beli Ustaz. Ya. Karena kalau di dalam nanti sebulan lagi ya ada Hungry Ghost Festival ya, 1 bulan lagi di bulan September, biasanya itu bulan kelahiran saya. Jadi makanya saya tahu kalau setiap September mereka ada sajian seperti buah dan sebagainya mereka buat, juga mereka sajikan barang-barang yang tidak halal ya, seperti makanan apa aja dan babi secara babinya. Betul-betul ya, 1 ekor dikasih ya. Itu semuanya ya sudah terang, kita tidak bisa makan ya, itu kita tidak masalah. Tapi kalau kamu yang handle untuk pegang, untuk letak dan sebagainya, hati-hati ya, hati-hati ketika kalau dia itu dilakukan di dalam rumah dan dia yang suruh kamu angkat pergi dan angkat kembali, oke aja. Tapi kalau dia yang suruh kamu untuk cocok itu cocok ini, ya jangan buat. Karena itu menyalahi apa yang menjadi kerukunan agama Anda. Ya, dia suruh kamu bakar apa-apa, jangan buat. Itu pertama sekali bilang ini kakek kamu lah yang buat. Itu pertamanya ya. Kedua, itu melanggar di posisi agama Anda. Ya. Dan itu satu, ya, di dalam MOM juga tidak membenarkan Anda melakukan hal itu. Ya. Kedua, memang asas agama kita melarang untuk melakukan sesuatu yang merupakan upacara mereka, yang mereka kalau disuruh angkat nggak apa-apa. Ya, tolong angkat ini diletakkan di situ. Jadi kamu angkat aja, letak seperti biasa. Dan jangan ada niat untuk sajikan ke sesepuh atau ke siapa, ke Tuhannya dia atau jangan. Itu letak aja, nggak jadi masalah. Kita tidak beretikat seperti apa yang dia etikat. Saya menjalani perintah karena kamu bayar saya untuk kerja. Kerjanya angkat-angkat juga ya, saya angkat. Lap-lap Ustaz. Enggak apa-apa. Ya, disuruh lap, disuruh cuci kepala patungnya, enggak apa-apa, cuci aja. Patung biasa kamu cuci. Iya, niatnya kerja. Ya, niatnya kerja. Jangan niat apa-apa, jangan sedikit pun jangan ada kehormatan di dalam apa yang Anda buat itu supaya hormat patungnya, karena patung itu tidak bisa memudaratkan, tidak bisa memberikan manfaat bagi Anda. Jadi sudah bersihkan, karena rumahnya perlu dibersihkan. Ya sama aja kamu bersihkan kepala toilet aja, sama. Bersihkan sesuatu yang disuruh kamu untuk melakukan. Ya. Jadi kalau soal begitu ya, sajiannya buah dan itu biasanya terbuang, ya makanlah, nggak apa-apa, halal dan itu tidak menjadi sesuatu. Kalau tidak mau begitu ya kamu bisa aja berikan kepada orang yang mungkin dapat manfaatnya dari makanan kamu. Misalnya kalau dia kata ini kalau habis, saya nggak tahu ya berapa lama yang dia sajikan. Setengah jam. Setengah jam ya? Ya, baru beli aja Ustaz. Oh gitu. Oh, nggak apa-apa, ya. Kalau menurut dia mencari berkah letak di situ, menurut saya kamu letak di situ aja, sama seperti kamu letak di atas meja. Ya, itu aja. Kita tidak beretikat yang dia. Jangan sekali-kali ada etikat bahwasannya diletak di situ lebih berkah. Jangan ya. Itu syirik namanya. Ya, jangan mengikuti kebodohan mereka. Ya, jangan mengikuti apa yang mereka pikirkan begitu. Karena tanggapan kita berbeda. Tanggapan kita berbeda, itu rezeki biasa aja. Seperti mana rezeki yang bisa dimakan. Halal itu barang ya kamu letak di situ untuk adakan keberkahan apa itu serah kamu deh. Tapi saya tidak ada kaitannya dengan itu. Ya. Kalau saya mengatakan dari posisi Islam itu haram makan, tidak. Ya, melainkan kalau itu adalah binatang yang sembelihan yang belum disembelih, which is tak ada di Singapura. Kalau biasanya, kalau misalnya dia ambil ayam dan dia sembelih di depan patungnya itu,
itu tidak bisa dimakan. Iya. Itu tidak bisa karena dia tidak sembelih. Itu hukumnya kita itu kenapa tidak bisa dimakan? Karena dia tidak sembelih mengikuti atur acara Islam. Jadi dagingnya itu haram dimakan, itu aja. Ya, tapi kalau selain daripada itu beras diletak di situ, walaupun dia baca apa sekalipun kita bisa makan. Ya kadang-kadang ada yang beli misalnya satu bag macam itu kayak ada minyak, ada segala macam. Sembako lah. Nah, Ah, ya. Tapi diletak. itu dibawa pulang, kita suruh masak. Tapi kadang-kadang mau makan kayak was-was. Enggak apa-apa. Ya, jadi enggak apa-apa, as long yang paling penting adalah barang itu barang halal, itu aja. Iya. Barang itu kalau kayak beras, kayak apa itu sudah tidak ada khilafnya lagi. Kalau dia kata dia bawa dari tempel, dia bawa daripada apa itu masak aja makan aja. Halal kok. Ya, halal. Selalunya saya lihat buah ya. Kalau katanya kalau ya. Orang sama tapi rasanya udah berbeda. Hah? Karena ada di setan. Asapnya kali. Rasanya Hah? hambar. Rasanya tak sedap lagi itu. Itu yang merasakan Ustaz. Karena ada di sedap setan Nah, itu. ini. Nah, saya berikan satu gambaran ya. Kalau itu merupakan satu pembaziran kalau Anda tidak makan. Kalau itu merupakan ada pilihan yang lain, jangan makan. Iya. Ya. Saya itu lebih kepada sesuatu yang menjadi pembaziran. Maka makan, ya. Tapi kalau Anda tanyakan boleh atau tidak, boleh aja. Tapi kalau ada pilihan yang lain, ya silakan, jangan makan. Kalau ada pilihan yang lain, ya jangan makan. Ya, tapi pertama sekali kita juga perlu ada isinya ya. Jangan sampai kita kosong ya. Kalau seseorang itu kamu tidak sholat, kamu tidak membaca doa, kamu tidak bergantungkan diri Anda kepada Allah, kamu tidak minta pertolongannya Allah, kamu makan barang-barang yang seperti itu, ya takut-takut kamu juga jadi syaitannya. Harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Karena sihir itu ada, syaitan itu ada, jin itu ada, iblis itu ada. Ya, makanya ketika mereka itu melakukan, kita percaya bahwasanya mereka itu membuat kita ya dalam Muslim, dalam Islam kita percaya bahwasanya itu bisa aja menjadi jin atau itu bisa aja kosong, tidak ada apa-apa. Ya, kalau Anda mempunyai Allah, ya kita tidak takut makan begituan. Tapi kalau kamu sendiri tidak melakukan sholat, tidak apa, tidak kamu, ya takutlah kamu ikut-ikutan jadi begituan. Nah, itu harus hati-hati aja, ya. Tapi kalau dalam hukum halal aja makan. Nah, baik. Ada apa lagi sebelum saya lanjutkan di dalam ucapan setelah makan? Tanya Pak, bagaimana seorang muslim kalau punya usaha buat pakan ternak tadi? Buat pakan ternak. Pakan ternak. Jadi makanannya babi ya? Enggak apa-apa. Ya. Jadi dia itu melakukan persiapannya untuk pemakanan si babi tadi ya. Jadi bukan dia menyerahkan, bukan dia memberikan makan, tetapi dia menjual saja. Itu enggak apa-apa. Ya, itu enggak apa. As long as lagi barang itu bukan najis ya. Nah, kalau najis itu ada makruhnya aja ya. Kalau menjual beli najis ya. Tapi kalau najis itu buat pupuk dan sebagainya itu pun ada hukumnya. Nah, tapi kalau ini dia itu proses makanan, kemudian dia jualkan kepada orang yang mempunyai babi, yang dikasih makan babi, itu enggak apa-apa, halal. Yang hasil jualannya itu halal, tidak ada masalah. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Doa yang diucapkan setelah makan. Jadi kita telah makan, selesai makan, maka kita baca paling tidaknya Alhamdulillah. Kita akan baca versi panjangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Billadzi at'amani At'amani hadha at-ta'ama
Allah subhanahu wa razaqani wa razaqani min ghairi haulin min khairi haulin minni minni wala quwwatin wala quwwatin alhamdulillahilladzi alhamdulillahilladzi an'amani an'amani wa ashrabani wa asrabani saqani saqani wa saqani wa saqani wa arwani wa arwani alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran hamdan katsiran tayyiban tayyiban mubarakan mubarakan fihi fihi ghaira khaira makfiyin makfihin wala makfurin wala makfurin wala muwadda'in wala muwadda'in wala mustaghni wala mustaghni anhu anhu rabbana. rabbana. Nah ya, jadi setelah kita makan, setelah kita kenyang, maka yang pertama, yang sedikit, yang paling sedikitnya kita baca alhamdulillah rabbil alamin. Versi panjangnya tadi itu apa yang kita bacakan maknanya adalah Doa yang diucapkan selepas makan. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan dengan makanan ini dan memberiku rezeki tanpa adanya daya upaya dan kekuatan dariku. Segala pujian untuk Allah yang telah memberiku makan dan rasa kenyang, juga memberiku minum dan menghilangkan dahaga. Segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam dengan segenap pujian yang banyak, penuh kebaikan dan penuh keberkahan di dalamnya. Ujian yang tidak terhitung dan tidak diingkari dan tidak ditinggalkan dan yang tidak memerlukan melainkan Allah. nah ya, begitulah dia. Apabila kita selesai makan, kita baca dengan doa tersebut ya. Kemudian barulah bisa, kalau bisa, sunnahnya begitu. Tata tertib pemakanannya, pertama sekali kalau ada buah, makan buah dahulu. Bukan makan buah setelah makan nasi. Ya, sunnahnya adalah untuk makan buah dahulu. Makan buah dahulu baru makan nasinya atau rotinya atau gandumnya. Apa yang kamu makan itu, yang pokok itu menjadi setelah makan buah. Setelah makan buah, baru makan roti, baru makan beras, baru makan nasi. Baru makan nasi. Setelah makan nasi, baru minum air. Ya, jadi bukan minum air dahulu baru makan, atau makan minum. Ya, jadi itulah aturnya. Kalau bisa tegukkan air itu juga minumnya 3 kali saja. Itu di waktu makan ya. Kalau di waktu luar kamu bisa aja minum 1 teguk ya, 1 kali ataupun 3 kali yang terbaiknya. Ya. Dan apabila dan lanjutnya, dan minumlah dengan 3 kali tarik nafas ya. Kemudian menyebut nama Allah dan membaca setelahnya, membaca doa minum tadi itu ya. Kita baca, mari kita baca bersama. Allahumma alhamdulillah alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a azban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina alhamdulillahilladzi saqani wa arwani. Ya, itu dia maknanya langsung. Segala pujian bagi Allah yang telah menjadikan air menjadi tawar dan menyegarkan dengan rahmatnya, dan tidak menjadikannya air asin yang teramat asin sebab dosa-dosaku. Segala pujian bagi Allah yang telah memberiku minum dan menghilangkan rasa dahaga. Nah ya, jadi itu diantara adab seseorang itu melakukan minuman setelah makan, membaca doa itu.
Kemudian sebaiknya setelah makan dan minum membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Li'ila fi Quraisy dan membaca surah Al-Ikhlas 1 kali semuanya. Al-Fatihah, Li'ila fi Quraisy dan Al-Ikhlas. Ya. Kemudian selesailah ia di dalam adab seseorang itu makan dan minum berserta dengan doanya. Satu lagi tambahan sebelum saya akhiri ya adalah disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim langsung dia minum air, kemudian berhenti membaca Alhamdulillah, ya, kemudian buat sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim, dia minum, kemudian dia berhenti baca Alhamdulillah, kemudian dia buat sekali lagi, semuanya 3 kali. Sebelum minum baca Bismillah, setelah minum baca Alhamdulillah. Selagi air tersebut ada di perutnya, maka orang itu akan dihindarkan daripada perbuatan maksiat. Amin. Bagus sekali ya, kalau Anda dapat amalkan seperti itu. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim, minum Alhamdulillah. Setelah pelan, baca Alhamdulillah. Minum Bismillahirrahmanirrahim, minum, kemudian Alhamdulillah. Selagi air tersebut ada di dalam perutnya, maka orang itu akan dihindarkan ataupun akan dijauhkan daripada perbuatan maksiat. Allahu a'lam bishawab. Ada soalan apa sebelum saya tutup dengan doa? Ada soalan yang luar daripada itu, daripada makan dan minum? Pasal sholat Ustaz. Silakan. Kalau kita sholat, tapi kan kadang kita nggak mengerjakan sholat sepenuhnya 5 waktu. Misalnya kalau misalnya zuhur sampai ke maghrib macam itu, tapi kok nggak dikerjakan karena terlalu sibuk macam itu. Nah kita kalau qadha berturut-turut boleh. Nah ya, jadi sebenarnya ya setiap perkara yang seperti itu adalah dibaca secara bulatan yang tertentu. Jadi walaupun Anda melakukannya berulang-ulang kali, tapi permasalahan yang dikatakan itu adalah perharinya, karena setiap hari berbeda. Jadi setiap kali kita bangun pagi, kita berusaha untuk melakukan salat. Apabila kita tidak bisa melakukan salat karena ada kesibukan, dan pastinya kita tidak akan melakukan di waktunya, kita harus adakan kesadaran. Ya, kesadaran itu apa? Kesadaran itu adalah Anda tidak lalai daripada melakukan sholat. Makanya itu ulama mengajarkan kita untuk takhirkan atau takdimkan sholat. Itu tandanya apa? Tandanya Anda tidak lalai. Jikalau Anda lalai, maka itu terjatuh di dalam bab yang dikatakan qadha tadi. Ya. Jadi kita tidak mau menjadi orang yang mengqadhakan salat, karena qadha salat itu dosa. Qadha salat itu dosa. Tapi kita dapat melonggarkannya dengan melakukan jamak tadi. Maksud jamak itu apa? Gabungkan salat, melambatkannya ataupun mencepatkannya. Dan gabungan itu hanya bisa dibuat zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi zuhur boleh dibawa ke asar, asar boleh dibawa ke zuhur. Begitu juga maghrib bisa dibawa ke isya, isya bisa dibawa ke maghrib. Melihat kepada ketentuan Anda masing-masing. Tapi perlu ada niat. Niat itu adalah saya melambatkan salat karena masyaqqah, karena ada masalah. Ya, saya mempercepatkan salat karena ada masyaqqah. Itu aja harus diniatkan. Dan itu harus diniatkan di dalam waktunya. Kalau zuhur, sekarang ini Anda sudah niat, sekarang ini Anda sedang melakukan kesibukan dan tidak bisa, karena majikan pasti akan marah. Majikan asalnya semuanya ada masalahnya. Anda ada alasannya, jadi itu diaturkan sebagai alasannya. Saya tidak bisa sholat, Engkau maha mengetahui ya Allah, aku tidak lalai untuk melakukan sholat ini, karena itu kewajiban aku. Aku akan melambatkan sholat zuhur ini kepada asar. Ya udah, gitu aja. Ataupun tarik lagi, nanti tahu asar akan sibuk, pasti tidak akan sholat nih.
Ya, jam 3 sudah mulai acaranya ya, sampai ini habis-habisnya jam 7 atau jam 8 nanti. Jadi saya tidak berhenti. Makanya saya turunkan asar itu ke waktu zuhur. Jam 2 saya sholat dua-duanya, tapi tidak boleh kasar, tak boleh pendekkan. Harus 4 dan 4. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan gimana? Dalam perjalanan apa? Amin, kalau misalnya kita dalam perjalanan pergi ke luar negeri misalnya di pesawat. Itu lain ya. Nah, itu Anda bisa melakukan kasarnya. Berarti dua-dua sama juga kayak begitu. Ya, kalau Anda berada mungkin yang ada di tempat Anda berada di Indonesia atau Anda ada di Singapura dan Anda punya masalah seperti itu jamaknya karena masyaqqah. Kalau Anda berjalan luar negara, Anda harus keluar lebih daripada 83 km. Anda musafir, itu jamak karena Anda musafir. Itu bisa dipendekkan 2 di waktu perjalanan. Di dalam pesawat, di dalam bis, di dalam kereta, pokoknya Anda berangkat dan Anda akan berjalan lebih daripada 83 km. Singapura tidak ada. Singapura dari ujung ke ujung baru 50-an aja. Enggak, kilometer. Oh, kilometer. Kalau Singapura Anda mau pergi ke Batu Pahat Malaysia itu sudah 83. Naik mobil, jalan kaki atau apa ya, bukan pesawat. Kita tidak sedang. Kalau pesawat kamu sudah namanya Australia sudah selesai, sudah kamu naik keluar rumah aja udah bisa jamak. Ya, kalau kamu keluar rumah langsung pergi ke masjid gitu, ataupun di airport kamu langsung jamak, ataupun sampai di sana, ataupun di dalam pesawat kamu sudah lambatkan sholat. Saya akan mentakhirkan sholat zuhur ke waktu asar. Nanti ketika sampai di sana baru jamak dua-duanya. Terima kasih Ustaz. Ya. Wes. Oh. Baik, mari sama-sama kita baca doa dengan doa penutup insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana farafna bi annana karafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan silmi kulla haubat واستر لنا الأورات وآمني روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر خلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى ربي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.